Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Febrio. Sekarang kita masih terkait pembicaraan tentang perkembangan desa dan Dengari. Jadi kawan-kawan, gini loh, ini sharing aja, kita berbagi atau berdialog sebenarnya ya. Jadi kawan-kawan mau punya masukan atau sebuah ide-ide juga boleh dituangkan di komentar video saya ini. Kita melihat ada desa-desa atau nagari yang belum mampu secara mandiri berdikari atau berkegiatan yang bisa menghasilkan kemasukan terhadap nagari tersebut. Nah, ini kita mulai dari bagaimana cara kita untuk membuat sebuah gagasan, sebuah ide yang bisa kita pakai, kita terapkan dan bisa berdampak positif terhadap lingkungan. Itu meski kita cari bersama. Tidak semua kita punya gagasan yang sama dan tidak semua kita pula tidak menerima gagasan-gagasan dari kawan-kawan. Jadi ini dimulai dari aparat nagari, dari kepala nagari atau wali nagari kayak kepala desa, mulainya berkumpul ya, merangsang atau memancing. Kalau memang atau pemimpin sendiri punya gagasan, cetuskan gagasannya dan gagasan itu dianalisa. Analisa kita bersama boleh menganalisanya. Dan kemungkinan dalam analisa sebuah gagasan itu pasti akan kita temukan ada hal-hal yang menyulitkan, ada hal-hal yang belum bisa kita dapatkan. Tapi ada juga hal-hal, cara-cara untuk kita bisa berproses. Ada semuanya. Jadi inti dari semuanya ini, berdialog dulu, tuangkan apa yang terpikirkan sama kita. Setelah itu dituangkan, lalu kita gali, kita analisa bersama apakah ini memungkinkan. Jika memungkinkan, baru kita bikinkan konsepnya. Nah, untuk membikinkan konsep di sebuah nagari ini tidak akan kesulitan kalau untuk zaman sekarang. Udah hampir di seluruh pelosok daerah Indonesia sekarang udah tersentuh oleh mahasiswa. Dan setiap tahun kita juga kedatangan mahasiswa KKN untuk berinteraksi di nagari kita tersebut. Kita bisa rangsang atau pancing anak-anak muda atau wira swasta atau orang-orang yang punya pemikiran untuk menuangkan gagasan idenya. Sekecil apapun idenya, kalau dirasa mungkin layak dan dirasa mungkin bisa dikembangkan, bisa kita manfaatkan bersama, kita pakai. Dan itu harus kita analisa dulu. Nah, ketika itu sudah kita temukan, baru kita bentuk tim. Bagaimana proses tim ini terjadi? Siapa yang bisa duduk di tim ini, hadir di tim ini, berada di tim ini? Tentu kita meski melakukan analisa dan dialog dengan masyarakat. Dan kita nggak usah ditentukan semuanya masyarakat atau rakyat harus berperan di situ. Ada orang-orang yang bisa kita pilih dulu. Orang-orang yang memungkinkan bisa hadir dan melaksanakan ini. Dengan konsekuen, ada kehidupan yang kita janjikan kepada mereka. Nah, setelah itu dibentuk, biarkanlah tim ini yang bekerja, memikirkan bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Dan tim ini diharapkan terbuka agar masyarakat bisa mengontrol apa yang terjadi. Nah, saya rasa saya nggak meski mendahului dulu hasilnya ya. Anak-anak atau adik-adik kita yang mahasiswa-mahasiswi, saya rasa punya pemikiran yang cerdas-cerdas. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang positif berasal dari kegiatan-kegiatan mahasiswa.
Nah, untuk itu wali negari atau aparat negari harus berani merundingkan ini di dalam forum negari. Bagaimana mewujudkan sebuah harapan, tentu ada sistem yang harus kita buat. Nah, sistem ini harus kita analisa bersama. Dikaji dulu, kita belum tahu. Jangan tunggu dulu, kita harus ada sistemnya udah dibuat ini. Nggak mungkin. Karena apa nggak mungkin? Karena ini wadah sebuah wadah tempat tinggal kita bersama, punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan itu kita dikasihkan kesempatan untuk bisa mengelola agar tempat kita ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita bisa bersatu. Sementara secara kadar manusia ingin hidup untuk mementingkan dirinya sendiri dulu. Nah, bagaimana kita merangkulnya? Bagaimana kita menjalinnya? Kalau andai kata dialog itu dibangun, musyawarah itu dibangun, saya rasa pasti akan ada ide-ide yang tidak terduga dari kawan-kawan kita, dari adik-adik kita mahasiswa juga, dan juga dari orang-orang yang kita rasa punya pengalaman. Jangan gengsi kita untuk membuka peluang. Berdialog itu suatu peluang untuk mendapatkan sesuatu, pemikiran baru contohnya. Nah, jadi setelah itu diterapkan, kita mulai analisa tempat, baru analisa kondisi lingkungan kita. Apa yang dibutuhkan lingkungan kita sekarang? Misalnya pariwisata. Apa yang bisa kita bentuk? Kita bisa belajar, dan tim ini bisa mempelajari apa-apa yang terjadi di luar sana yang belum ada di negeri kita. Kita bisa edukasi, dan itulah tugasnya tim yang akan bergerak. Jadi tugas dari pemerintahan memberikan tugas kepada tim. Pertama, membangun untuk menuangkan ide. Bagaimana ide masyarakat itu terbangun, bisa diaplikasikan. Setelah itu terbentuk, bagaimana timnya bisa berjalan. Ketika itu telah terbentuk dan tim berjalan dengan profesional, ini akan ada sebuah konsep manajemen bisnis yang dimiliki oleh sebuah negara atau desa. Andai kata bisnis itu berjalan secara baik, punya nilai profit, dan ada sebuah jaminan kehidupan di situ, saya rasa bisnis itu bisa dijual dalam berbentuk saham, dan masyarakat diberikan peluang untuk membeli saham. Nah, kajian itu bisa dibuat. Mahasiswa bisa buat, orang-orang ekonomi bisa buat kajian. Ketika itu berjalan, nah, kita sama-sama memiliki, masyarakat bisa memiliki saham-saham itu dan dikelola oleh anak negari. Jika ini berkembang, akan berdampak kepada anak rantau, bisa pulang kampung, bisa bekerja, berkegiatan, dan beraktivitas di kampung sendiri. Peluang kerja akan terbuka di kampung. Kita punya lahan, kita punya tempat yang bisa kita kelola. Intinya itu. Dan setelah itu terbentuk, semuanya berjalan dengan baik, saya rasa negara-negara tentu akan bisa dan berkesempatan memiliki untuk membangun bagaimana infrastrukturnya dengan baik. Kalau ada uang, ya kan? Tapi semua ini tergantung dengan kita semua sebenarnya, mau atau tidak. Mau atau tidak, yang pertama tadi berdialoglah dulu, rembukan dulu, bikin apa, kajian-kajian kecil, saling menghargai gitu ya. Jadi semoga pesan-pesan ini bisa bermanfaat lah buat kita bersama, bisa dianalisa lagi kajian-kajian kecil dari saya. Salam sukses, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan sebuah UMKM kecil atau apa yang menarik. Semangat buat kita semuanya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.